kita akan lewat Sekayu. Itu dulu sebelum jalur baru Pali itu ada, jadi mostly orang lewatnya Sekayu ya Pia. Nah kita sekarang mau lihat gitu, mau membandingkan antara enakan lewat mana sih secara medan jalan, baca kerusakan jalan dibandingkan dengan dan waktu tempuh perjalanan. Gitu. Jadi nanti kita akan bikin ini ya, kesimpulannya teman-teman ya, enakan lewat mana nih antara Jalan Baru Pali. Kemarin ekspektasi kita jalannya akan bagus, masih mulus gitu, tapi ternyata rusak parah juga gitu. Iya, kita ada beberapa spot yang kita benar-benar harus hati-hati banget, padahal mobil kita termasuk tinggi gitu. Itu. Jadi itu ya teman-teman ya, kita akan ngebandingin bagaimana kondisi jalan antara jalur baru Bengkulu Palembang lewat Pali sama lewat jalan lama yaitu Sekayu. Paling tantangan pertama ini ya Pia, nanti ke Sekayu ini kita akan lewat daerah Betung. Itu tuh daerah macet yang penuh dengan truk-truk gede gitu. Jadi bagaimana keseruan perjalanannya, mari kita saksikan. Ya teman-teman, ini kita udah mau masuk area Betung ya. Harus ke kiri dulu mutar. Iya. Kita mutar di depan terminal. lumayan jauh ya mutarnya. Kita mutar ini depan terminal untuk kembali ke jalur yang tadi lagi. Teman, ini suasana di daerah Betung ya. Jadi mau jam berapapun ini tetap akan padat begini, truk-truk gede yang jalan lambat itu di depannya. Terus habis kita salib di depannya, udah berapa meter jalan ini udah tergede lagi gitu. Jadi begini. Jadi butuh driving skill yang mumpuni nih untuk bisa salip-salipan di sini. Ini keadaan jalan di Betung ya, jadi selain padat, kemudian jalannya pun agak bergelombang gitu. Jadi ini nih kayak aspal yang nggak kuat nahan beban kendaraan yang lewat di atasnya. Jadi kayak apa sih? Ada kayak bekas-bekas ban gitu. Jalurnya juga nggak rata. Tapi memang truk-truk gede yang lewat sini tuh banyak banget dan 24 jam. Jadi ada di beberapa titik itu memang ini ya jalanannya bagus, cuma sebagian besar ya bergelombang dan berlubang. Cuma masih bisa ditolerir ya Pi ya, nggak yang parah banget gimana gitu. So far ya dari Palembang sampai sini, semoga ke depan tetap begitu juga ya. Ini jalan lebih terlihat ya teman-teman. Ini ada Betung. Sudah padat. Sekarang waktu masih menunjukkan pukul 6 lewat 8 menit. Jadi masih sangat pagi sebenarnya. Dan di sini susah ya kalau mau berhenti. Makanan ada sebenarnya ya. Jadi kayak warung-warung gitu. Cuma kita harus mikirnya tuh kayak 1000 kali gitu untuk mampir. Karena pas kita itu mampir nanti aduh banyak banget nanti yang harus disalip lagi gitu. Jadi sebaiknya tahan-tahan dulu lah ya. Kalau enggak bawa sesuatu dulu aja buat dicemil di jalan. Oke, ini panjang di depan ya. Yang gede, nyalip yang gede.
Teknik Negeri Sriwijaya, kampus Banyu Asin. Sana juga ada perkampungan. Nah ini ada patung Soekarno ini. Oh iya, Bung Karno. Rumah. Kita biasa lewat sini malam kan? Iya. Wah, berhenti. Sarapan. Ternyata udah mau habis teman-teman. Jadi jalan ini ya jalan area perkantoran. Bagus sih. Memang ada beberapa spot yang rusak, cuma rusaknya nggak pula parah gitu. Jadi kalau teman-teman lewat Betung bisa lewat sini untuk sedikit menghindari kemacetan dan mempercepat jarak waktu tempuh perjalanan. Dulu pas kami masih lubangnya gede banget sampai ban masuk tuh. Pas kami dulu ini masih rutin bolak-balik Bengkulu Palembang, ada beberapa spot di situ yang lubangnya dalam banget. Jadi sama aja akhirnya banyak yang menghindari daerah situ. Tapi sekarang udah bagus. 2 tahun ya setelah bolak-balik itu. Kita kembali ke jalan utama Betung. Kembali berhadapan dengan truk-truk gede ya. Ini masuk nih. Padat. Di depan mulai tampak ya persalipan dunia. Salip-salipan maksudnya. Jalanan Betung bukan untuk driver pemula ya, Bukan untuk driver Jawa. bukan untuk driver Jawa juga. Ini agak ngeri gitu ya. Pas kita mau nyalip tiba-tiba dari depan truk gede gitu kayak bus kenceng kayak oke. Oke teman-teman, jadi tadi barusan di jalan lihat ini ya, ada monyet kayak panik gitu. Ternyata di sampingnya ada ini temennya yang mati. Kemarin pas berangkat dari Bengkulu ke Palembang lewat Pali itu ngeliat juga ada 2 monyet yang mati di jalan. Kita berkali-kali ya Pia, setahun tuh bisa 8 kali ya lewat Jalimbar, dan itu monyetnya kan banyak banget di sana kan, lebih banyak dibandingkan di sini karena kita lewat hutan lindung gitu. Belum pernah ngeliat ada monyet mati ketabrak atau melindas di jalan. Ini kita sekalinya pergi lewat jalur yang berbeda, ngeliat ada 2 monyet mati gitu karena ketabrak kendaraan. Oke, kondisi jalan begini teman-teman, aspalnya nggak rata ya, kayak memang aspalnya nggak kuat gitu nahan beban kendaraan yang lewat di atasnya dan macet. Kita jalan paling bisa 30-40 gitu. Di depan ada truk gede gitu. Ini kayaknya tadi ada itu yang terguling truk pengangkut kayu. Jadi di jalanan Betung ini teman-teman kalau kita perhatikan ya, jadi hampir semua kendaraan terutama mobil kecil atau bis dan truk kosong yang kondisinya cukup prima itu tuh selalu sen kanan. Jadi dia selalu dalam posisi standby untuk menyalip kanan arah yang berlawanan kelihatan kosong langsung bus gitu. Jadi seru sih, cuma seru kalau ngeliat gitu, cuma kalau nyetir sendiri kayaknya nggak mau. Jadi kita percayakan kepada yang memang driving skillnya udah benar-benar oke. Ini masjid kita bukan sih? Oh belum. Ini teman-teman jadi tuh. Iya. Iya. Udah Oh berarti padat udah. ya. Nah jadi gitu ya. Jadi pas kondisi memungkinkan udah langsung salip gitu. Selalu standby sen kanan buat nyalip. Udah mau keluar Betung teman-teman. Jadi di depan ini nanti ada simpang, kiri ke Bengkulu, kanan ke Jambi. Nah truk-truk besar kayak gini itu tuh rata-rata dia ambil kanan ke arah Jambi karena itu nanti akan nyambung ke
truk besar ini. Polwannya udah hilang ya? Oh masih. Masih ada polwan. Berapa Iya. tahun umur polwan itu? Jadi ke kanan itu mereka kan tetap berjibaku ya dengan perjalanan seperti itu tadi sampai Jambi. Sekitar 6 jam ya, Pi ya? Iya, kalau dari Palembang. Kalau dari Udah nggak Palembang. Oh, kalau dari sini ya sekitar 3-4 jam lagi lah. Ya. Jadi kita tadi masuk wilayah Betung itu jam sekitar setengah 6. Kita keluar Betung jam 6.53. Sekitar 1,5 jam daerah Betung. Tapi ini termasuk yang lancar tadi ya, Pi ya? jauh. Biasanya itu daerah macet parah itu. Iya, kita pernah sampai 4 jam di situ. Daerah macet. Tolnya sebenarnya udah ada dari Betung ke Palembang. Cuma tadi kami browsing itu tolnya akan diresmikan pada Lebaran 2026. Jadi nanti kalau udah ada tol nggak akan sepadat saat seramai ini lagi. Warga juga lebih enak ya, bisa menikmati hidup dengan udara yang lebih bersih gitu, karena kan banyak banget rumah-rumah di kanan kiri jalan. Asapnya tuh nggak kira-kira teman-teman, asap-asap truk-truk yang apa sih hitam itu kan banyak banget di situ, dan dia 24 jam. Ya, kita sekarang akan masuk ke daerah Sekayu. Kondisi jalan begini ya, agak beliuk-liuk. Nah, untuk medan jalannya sendiri bagaimana nanti kita lihat ya. Worth it nggak kira-kira lewat sini? Enakan lewat sini atau lewat Pali? Oke, kita teruskan. Dari Banyuasin ke Musi Banyuasin. Oh, ya itu Musi ya. Banyuasin Sekayu. Dari apa? Dari Banyuasin ke Musi Banyuasin. Musi Banyuasin ibu kotanya adalah Sekayu. Sekayu. Jalannya masih bagus. Teman-teman, ini kondisi jalan di jalan lintas Betung Sekayu ya. Agak Lais. sempit, daerah Lais ya. Iya, jalanannya agak sempit sih, agak susah kalau mau nyalip truk gede gitu. Tapi alhamdulillah sih bagus. Sedikit liku-liku tapi masih aman. Ini kita berhenti dulu di Masjid Raya Abdul Kadim, teman-teman. Di sini tempat istirahat lah ya, banyak orang berhenti di sini. Masjidnya juga megah, bagus. Kita mau sarapan dulu nih. Ini kita makan mie rebus dulu ya teman-teman ya. Di masjid tadi sampingnya ada warung. Nah, jadi masjidnya ini bagus ya teman-teman ya. Dan ini uniknya ini ada kursi yang kakinya patah nih. Kursi tapi kakinya buntung tuh. Nah, kan keren kan? Itu teman-teman. Unik dia, masjidnya megah, Masjid Raya Abdul Kadim tuh. Nah, buntung kursinya. Oke teman-teman, ini sudah itu ya, tadi sudah ada tugu selamat datang di kota Sekayu. Jadi kita sudah masuk di ibu kota Kabupaten Muba, Musi Banyuasin. Ya, kondisi jalan tadi udah ada beberapa spot yang lubang, tapi mostly masih begini ya, masih bagus. Semoga nanti di kota Sekayunya jalannya bagus. Ini kita dengar Sekayunya ya, Pi ya? Iya, Sekayu, habis itu Babatoman, Muara Beliti, Kelingi, ya itu yang rusak tuh. Daerah situ Sampai tuh. Linggau. Berarti Sekayu Linggaunya ya, Iya. yang parah jalannya. Oke, kita lihat separah apa rusakannya. Iya, oke teman-teman, ini kita masuk Sekayu. Tapi kita nggak lewat dalam Sekayu, kita lewat jalan lingkar luar. Lingkar luar Sekayu. Bukan laut sih ya. Sungai. Hotel banyak ya kalau mau istirahat. Rumah makan Pelangi ini dulu hits minta ampun ini. Sekarang sepi guys. Tapi
tapi masih hidup masih sih. beroperasi. Hotel juga dia Hotel. juga. Dulu viral, sekarang ya begitu kan. Teman-teman, ini kita masih di kota Sekayu ya. Ini nanti kita akan belok kanan. Jadi dari Sekayu ini ke Linggau masih sekitar 188 kilo dengan estimasi waktu tempuhnya 5 jam. 1 menit. Seburuk apakah jalannya? Kita Mama ada, tanya Say. kondisi supir. Aku supir. udah ada obat. Iya. Obatnya awal aku WW ini. Supir aman? Man. Sudah siap menghadapi Aku kondisi belum. jalan? Aku Siap udah- mental ya? Demi konten. Demi konten. Ini ada gorengan cantik nih di kiri. Gorengan cantik-cantik. Gorengan cantik 1000-an di sini. Ini di kiri ada Sungai Musia, teman-teman. Ini sungainya lebar sekali. Nih, kalau di Google. Lebar. Ada sapi. Ini lucu. Kita udah keluar dari ini ya tadi Tugu, selamat jalan dari kota Sekayu. Sekarang kita masuk ke daerah apa Belok-belok. nih? Gak tahu ini apaan nih. Tapi jalan masih bagus lah. Iya, alhamdulillah masih bagus sampai sini. Tapi udah kelok-kelok. Belum lah, masih Belum, bagus. ini masih aman ini kok. Aku tadi aku jatuh. Ini nama desanya Desa Rantau Panjang, teman-teman. Sekarang ada panjang. Rantau Panjang. Tuh orang beli BBM subsidi. Apaan ini? Apa patah atas? Enggak ah. Patah ini. Oh, yang belakang kiri. Oh, iya. Sabumi Ayu. Di depan ada ini ya, pengerjaan jembatan. Jadi kita jalannya gantian. Ini informasi tentang ini ya, durasi pengerjaan jembatan 11 Juni sampai 15 Desember 2025. Jembatan Desa Air Tanjung Kasar. Durian, Lawang Wetan, pintu barat. Lawang Wetan. Kita jalan. Dari atasnya Desa Kasmaran, teman-teman. Shopee Express. Wah, banyak kali ku ini ya. Paket. Ini Babatoman kah? Belum sih. di Karangdringin. Ya, ini kita udah masuk kecamatan Babatoman ya, teman-teman. Semoga jalannya masih oke ya. Ini jalannya sempit. Udah mulai jelek nih kayaknya. Ya, banyak
Pasar Babatoman. Teman-teman mulai nyari-nyari ya, milih-milih mana yang gak bagusan buat menikmati. Jalannya Ada yang jelek, ada yang bagus. cukup dalam nih. Jalan rusaknya tetap ada ya, cuma masih bisa pilih. Rusaknya nggak yang parah-parah banget yang dari apa sih ujung kiri ke ujung kanan rusak semua gitu. Di Bali kemarin ada beberapa spot yang kayak gitu ya Pi ya, yang kita nggak tahu lagi, nggak bisa milih. Mau dilewati dalam banget. Di sini so far masih aman sih, masih ada pijakan yang agak enak lah buat berjalan. Spot-spot yang ini juga lumayan banyak nih yang halus-halus begini. Di dalam yang kanan. Tapi masih bisa milih ya Pi. Masih nih, masih aman ini. Tapi yang kanan masih oke. Ini juga yang kanannya dalam, cuma kirinya masih aman. Wih, kolam. Pulang kolam. Oh, tap, Di dalam ini. tap guys. Pak Nyos. Di dalam banget yang di depan. Dalam ya? Dalam banget. Oh iya nih. Kolam patin guys. Alamak. 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 Astagfirullahaladzim. Anu ini. La ilaha illallah. Dalam banget. Dalam kali ini. Itu dalam juga tuh depan tuh kolam. Kolam patin. Duai. Nyos.
ngeri kalau truk kebalik guys. Oh iya. Wih, dalamnya. Kiri apa kalau dikasih kayu? Wah, dalamnya. Dalam banget.
kacau. Ini kita di jembatan Mora lagi kan teman-teman. Adek, oh iya mandi sungai. Mandi sama itu lagi buang air besar adeknya. Kayaknya memang tempat buang air besarnya di itu. Jadi dibikin kayak beli-beli kecil gitu. Iya. Dari dulu ya jembatan ini tuh sebelum dan sesudah naik jembatan tuh jalannya nggak bagus. Maksudnya bagus. Masjidnya bagus, jalannya jelek. Jalannya jelek. Memang jalan menuju surga itu berliku-liku guys. Dalamnya Pesta. meriah pestanya. Setiap pesta tuh pasti lagu dung 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 dung, pasti lagunya itu semua. Jeduk-jeduknya nyampe ke hati ya, menggetarkan jiwa. Wow, banyak kolam kering.
Iya, sampai nyangkut atas bawah ya. Belum juga ini daerah sini. Yang parahnya daerah Mesirawas berarti ya, Pi, ya? Palembang Sekayu masih aman sekali jalanan. Keluar Sekayu mulai begini. Nah, apa gini depan? Alamak. Astaga dalamnya. AC orang cantik. Alamak, iya. Tak debunya. Masuk semua mobil. Ih, debunya sepekat ini. Jadi jalannya kita agak berzigzag ya teman-teman ya, karena kondisi jalannya begini. Aku masih bisa milih jalan sih. Tuh nih milihnya nih. Kita di tengah kebun sawit. Menuju Lubuk Linggau masih sekitar 69 kilo lagi. Perkiraan waktu tempuhnya 2 jam 3 menit. Dalam. Jangan. Lagi. Wah, apa mobilnya itu? Dapat gasruk. Kalau saya dapat gasruk, sikat aja. Mak, dalam yang Oh. Kalau saya takut gasruk. Emang cek ini lah. ini dalam tempat ini.
mah sikat-sikat aja. Spare partnya banyak. Ini juga ras. Masih ada yang Cur. Oke, ini kita udah sampai simpang ya teman-teman. Ini ke kanan kita ke Lubuk Linggau. Kalau ke kiri kita balik ke Palembang lewat Muara Enim. Raja. Betul aja. Banyak alternatif jalan menuju Palembang dari Bengkulu. Tapi nggak ada yang benar. Iya, kondisi jalannya rusak semua. Jadi pakai jalan yang mana aja. Aduh, tetap aduh. Gejrek-gejreknya jalan. Oke, menuju kota Linggau masih sekitar 24 kilo lagi. Dengan waktu tempuh yang diperlukan sekitar 39 menit. Dan supir kita, wah juara. Tadi estimasi waktu tempuh dari Google itu kan, estimasi waktu kedatangan itu jam 13.45. Wah, tapi supir kita bisa membawa sekarang 13.12, sekitar setengah jam lebih cepat dari perkiraan Google. Mantap, supir. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita masuk kota Lubuk Linggau. Ini kabupaten terakhir di Sumsel sebelum masuk Bengkulu. Oke teman-teman, ini kita udah masuk di area pusat kota Lubuk Linggau ya. Ini Hotel Grand Azuri. Ini keramaian Lubuk Linggau, salah satu kabupaten paling maju ya Pi ya di Sumsel. Ya, jadi sekarang kita mau ke Lipo Mall dulu untuk cari makan siang. Di situ kita akan melanjutkan perjalanan menuju Bengkulu. Dari Linggau ke Bengkulu itu sekitar 4 jam perjalanan ya Pi ya? Iya, 3-4. 3-4 jam. Kita mampir dulu. Oke teman-teman, kita udah istirahat buat makan siang tadi ya di Lipo Plaza, Lubuk Linggau. Sekarang kita melanjutkan perjalanan. Dari Linggau ke Bengkulu itu sekitar 140 km dengan waktu tempuh estimasinya 3 jam 42 menit. Betul. Ini kita tukar posisi. di depan nemeni Papi. Sopir belum minta diganti, masih aman? Amannya rute yang udah di luar kepala. Rute di luar kepala. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini bentar lagi kita keluar dari kota Lubuk Linggau dan kita akan masuk ke daerah Bindurian, Kepala Curup yang rawan. Tapi kalau jam segini masih aman ya. Jangan pas gelap, udah di atas jam 10 sampai subuh lah. Itu waktu-waktu rawan tuh. Kalau jam segini masih aman, masih ramai. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oke, kita masuk Provinsi Bengkulu, teman-teman. Di Provinsi Bengkulu. Ini jalannya mulai ini ya, banyak liku-likunya, lebih itu. Kelok-keloknya lebih apa sih? Lebih banyak. Kalau 44 itu di Sumbar sayang, ke Maninjau. Nggak separah kalau 44. Di sini liku 9 aja. Ada sini lebih dari 9 ya. Oke, ini masih di daerah Kepala Curup ya teman-teman. Cuma nggak tahu pasti ini Kepala Curupnya Padang Pelak Tandingnya atau Biduriannya. Tapi ya Sama aja sederetan ini. sederetan itulah. Ini longsor di kanan.
Dalam kan. Bejrok-bejrok. Oke guys, kita berhenti dulu ya di daerah Curup. Ini kita udah masuk Curup. Kita berhenti dulu sholat di sini teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi perjalanannya. Oke teman-teman, ini kita masuk kota Curup ya. Ini area pasar Curup, pasar Bang Mego. Pasar Bang Mego. Nih pasar Bang Mego. Ini Curup. Ini Curup ya. Ya. Pede. Ini daerah dinginnya Bengkulu, Provinsi Itu bede, Bengkulu. itu deh. Jalan 2 jalur, tapi agak sempit. Bede bede. Udah mulai bede. Ih, Beda semua di udah sini. beda sayang. Tapi tadi ada yang D. Oke, Udah nyampe ke teman-teman. Pahayang. Ke Pahiyang. Ke Pahayang. Iya, ini udah sampai ke Pahiyang. Kondisi ke Pahiyang bagaimana, Bu? Kayak gini. Rame kah? Iya. Rame dengan apa? Itu Apa aja? pasar. Pasar. Kayak pernah mau kesini. Belum Kayak pernah waktu di saya. video. Oh, Itu di Harga bukan, itu Makmur. dari Harga Makmur, Bu. Ini ke Pahiyang beda, Bu. Terus ada apa lagi, Bu? Main alun-alun. Alun-alun. Terus Terus banyak ada jajanan. terus ada Birio. Terus ada Ras, terus ada Avanza. Iya, Ibu otomotif tapi nggak pernah merek-merek mobil Terus yang ada disebut, Agia. Ibu. Iya. Selain mobil-mobil Terus ada ada apa lagi? Scoopy. Oke. Jadi Ada kita Toyota. muter dulu ya. Ini nih. Oh iya, Warung nih. betul. Heeh. Apa? Ini udah dibersihin nih. Dulu Iya, ini dulu banyak warung. bangunan-bangunan gitu. Ini udah bersih nih. Clean. Di sini. Iya. Nah, di sini. Ini tapi jalannya masih sama kayak yang dulu. Terus ada warung Win Masih tapi bentuk. tutup. Terus ada warung makan Omio. Oke. Nanti lepas dari ke Pahiyang ini kita akan masuk gunung ya, Pi ya? Gunung apa? Gunung Batur. Nggak tahu, Gunung orang Batur. nyebutnya gunung aja, Gunung Batur di Bali, Bu. Kali kita ke Bali lagi. Maunya. Oke, kita lanjutkan. Masuk gunung. Iya, ini kita udah mau masuk gunung ya. Nah, ini pintu masuk. Awal masuk nih gunung. Liku-liku perlikuan dunia dimulai. Di depan ada bis nih, jadi agak baru masuk udah ada yang gede di depan. Longsor. Oke, kita keluar dari Kabupaten Pahiyang dan masuk Bengkulu Tengah. Itu masih ada ya? Apa? Besi yang ini nih. Wah, padat sekali. Sangat padat ini. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di tol Tabak Penanjung Bengkulu ya. Jadi udah sampai sini, kita udah sampai rumah. Demikian ya perjalanan kita dari Palembang ke Bengkulu via Sekayu. Setelah ini nanti kita akan buatkan satu video khusus berisi rangkuman tentang kesimpulan. Jadi lebih enak yang mana sih, lewat tetap lewat Sekayu atau lewat jalan baru.
di daerah Pali. Terima kasih sudah menyaksikan Papia Channel. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Makasih. Ya oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rest area Bengkulu yang baru jadi ini ya. Sangat bagus karena masih baru. Dan ini ternyata rame juga ya teman-teman ya. Tuh, rame juga nih. Cuman kayaknya tempat makan belum ada deh. Belum bisa makan di sini kayaknya. Masjidnya bagus, ada di situ. Terus kita ke WC dulu lah. Nah ini kita coba lihat WC-nya dulu ya. Keren juga ini rest areanya karena masih baru teman-teman. Ya jadi gitu aja lah ya jalan-jalan kita kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Masjidnya bagus karena masih baru ya. Semoga siapapun yang melintas bisa menjaga kebersihan rest area ini.